DPRD Klungkung menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan berita acara persetujuan bersama rancangan perda tentang penyelenggaraan kearsipan dan penyertaan modal. Selain itu, pemirsa, penandatanganan berita acara dilakukan terkait perda penataan dan penggunaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta perda tanggung jawab sosial. Rapat dibuka Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru didampingi Bupati Klungkung Nyoman Swirte di ruang sidang Sabenawa Natia. Dalam hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Klungkung, fraksi Partai Demokrat, fraksi Persatuan Nasional, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai PD Perjuangan, fraksi Partai Hanura, dan fraksi Partai Golkar dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah terkait penyelenggaraan kearsipan dan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang diajukan Bupati untuk kemudian disahkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Klungkung. Ramperda tersebut selanjutnya dapat disampaikan kepada Gubernur Bali agar dapat dievaluasi dan diverifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, harapan dan masukan disampaikan oleh masing-masing fraksi partai terhadap Bupati maupun pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selain penandatanganan berita acara persetujuan bersama Ramperda tentang penyelenggaraan kearsipan dan penyertaan modal, dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara terkait perda penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta perda tanggung jawab sosial. Bupati Klungkung Nyoman Swirte mengatakan dalam rapat kali ini, ramperda penyertaan modal ini terfokus pada PDAM. PDAM ini bukan perusahaan yang bergerak mencapai laba yang besar, namun hal ini tentu mengarah pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat terkait air. PDAM diharapkan mampu bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi hari ini kita bersyukur karena kerjasama yang baik kita. Hari ini kita menetapkan 4 perda, ranperda sekaligus untuk dijadikan perda yang diajukan ke Gubernur Bali. Ada 4, yang pertama terkait dengan penataan kearsipan, yang kedua penyertaan modal, dan itu inisiatif kita dari eksekutif. Kemudian yang 2 lagi inisiatif DPRD, yaitu tentang penataan pasar modern, swalayan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua tanggung jawab sosial daripada perusahaan itu sendiri. Nah, tentu yang pertama terkait dengan penyertaan modal. Jadi kita yakini bahwa karena kita fokus dulu nih ke PDAM, kita tahu bahwa PDAM ini bukan perusahaan yang bergerak mencapai profit yang sebesar-besarnya. Tapi ini mengarah kepada bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan air. Nah, oleh sebab itulah kita menyadari keuangan PDAM tidak mencukupi untuk mengatasi masalah maupun memenuhi kebutuhan air tersebut. Maka pemerintah daerah wajib memberikan penyertaan, dan tentu penyertaan ini nantinya ini terkait dengan hibah terusan yang diberikan oleh Kementerian PUPR terkait dengan sambungan rumah untuk kakak miskin. Nah, tetapi penyertaan ini nanti akan kembali lagi setelah dana tersebut cair dari Kementerian PUPR. Sementara itu, sehubungan dengan kinerja PDAM, Sekretaris Fraksi Persatuan Nasional Ketut Suksma Sucita mengimbau segala kekurangan PDAM dapat segera diperbaiki dan mengambil langkah nyata terhadap masalah yang dihadapi, salah satunya terhadap kerusakan pipa. Walaupun Kabupaten Klungkung memiliki debit air yang cukup besar, Ketut Suksma Sucita mengaku air tersebut belum dikelola secara maksimal. PDAM Klungkung tidak bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, itu sudah klasik alasannya. Satu alasannya pertama adalah memakai sumur bor, yaitu dengan kekuatan listrik yang ada, masalah listrik dan pompa. Yang berikutnya jaringan yang tua. Nah, inilah pemerintah atau PDAM sendiri harus mengambil langkah-langkah nyata bahwasanya pipa yang rusak, pipa yang lama itu segera diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau di bidang debit air Klungkung ini melimpah, cuman belum dikelola secara maksimal. Darta dan Anggara Tanah Bali TV.